Azan terakhir sahabat Bilal bin Rabah. Semua pasti tahu bahwa pada masa Nabi ketika masuk waktu salat, maka yang memandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal ditunjuk karena memiliki suara yang indah. Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas. Posisinya semasa Nabi tak tergantikan oleh siapapun kecuali saat perang saja atau saat keluar kota bersama Nabi. Karena beliau tak pernah berpisah dengan Nabi kemanapun Nabi pergi, hingga Nabi SAW wafat pada awal 11 Hijrah. Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memintanya untuk jadi muadzin kembali, dengan hati pilu dan sendu Bilal berkata, "Biarlah aku jadi muadzin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi." Sayyidina Abu Bakar terus mendesaknya dan Bilal pun bertanya, "Dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu apa karena Allah?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya terdiam. "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku." Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak bisa lagi mendesak Bilal bin Rabah untuk kembali memandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Nabi SAW terus mengendap di hati Bilal bin Rabah. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal radhiyallahu an tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Nabi SAW hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Ya Bilal, wa ma hadzal jafa?" "Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah pada Nabi. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi SAW. Setiba di Madinah, Bilal bersedu sedang melepas rasa rindunya pada Nabi SAW, pada sang kekasih. Saat itu dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucunda Nabi SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi SAW itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakenda kami yang tercinta." Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu salat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Nabi SAW masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Asyhadu an la ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis teringat masa-masa indah bersama Nabi SAW.
Sayyidina Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang menderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan azan itu, azan yang tak bisa dirampungkan itu adalah azan pertama sekaligus azan terakhir Bilal bin Rabah semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan sebab kesedihan yang sangat segera mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karenanya dirinya derajatnya diangkat begitu tinggi. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin.